Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akib Al-Ghazali dari kelas 1B Manajemen Dakwah. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor perbedaan dan kesamaan keagamaan. Kita bahas yang paling pertama dulu, faktor persamaan dan itu faktor perbedaan. Faktor perbedaan di sini kita lihat di mapping map ada 5 ya, yaitu faktor keyakinan, faktor sosial, faktor diri sendiri, faktor keturunan orang lain, dan faktor orang lain. Baik, kita bahas yang pertama, yaitu faktor keyakinan. Keyakinan adalah pandangan atau sikap seseorang terhadap sesuatu yang dianggap benar atau nyata tanpa memerlukan bukti atau alasan. Keyakinan dapat berbeda-beda karena setiap orang memiliki pengalaman, pengetahuan, dan pemahaman yang berbeda-beda pula. Keyakinan juga dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti sosial, diri sendiri, keturunan, dan orang lain. Yang kedua ada faktor sosial. Faktor sosial adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan masyarakat, kelompok, atau hubungan antar manusia. Faktor sosial dapat mempengaruhi perbedaan keagamaan karena manusia hidup dalam lingkungan sosial yang beragam dan saling berinteraksi dengan orang-orang yang memiliki latar belakang, budaya, dan agama yang berbeda-beda. Faktor sosial juga dapat mencakup sejarah politik, ekonomi, pendidikan, dan media yang mempengaruhi perkembangan dan penyebaran agama di suatu tempat dan waktu. Faktor yang ketiga ada diri sendiri. Diri sendiri adalah kesadaran seseorang akan identitas kepribadian dan karakternya. Faktor diri sendiri dapat mempengaruhi perbedaan keagamaan karena setiap orang memiliki kebebasan untuk memilih agama atau keyakinan yang sesuai dengan dirinya. Artinya di sini ya tidak ada sistem paksaan gitu. Diri sendiri juga dapat berubah seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan dan pengalaman seseorang dalam hidupnya. Yang keempat ada faktor keturunan yang mempengaruhi faktor perbedaan keagamaan. Keturunan adalah hubungan darah atau silsilah seseorang dengan orang tua, nenek moyang, atau keluarga besarnya. Faktor keturunan dapat mempengaruhi perbedaan keagamaan karena banyak orang yang mewarisi agama atau keyakinan dari orang tua atau keluarga mereka. Keturunan juga dapat menentukan asal-usul, etnis, ras, atau bangsa seseorang dapat berhubungan dengan agama tertentu. Yang kelima, faktor yang terakhir yang mempengaruhi faktor perbedaan keagamaan adalah orang lain. Orang lain adalah individu atau kelompok yang berbeda dari diri sendiri atau kelompoknya. Faktor orang lain dapat mempengaruhi perbedaan keagamaan karena manusia dapat dipengaruhi oleh orang-orang di sekitarnya, seperti teman kita, guru kita, tokoh kita, idola kita, atau bahkan pemimpin kita. Orang lain juga dapat memberikan informasi, inspirasi, motivasi kritik, saran, atau dukungan terkait dengan agama atau keyakinan. Baik, kita pindah ke yang kedua, yaitu faktor persamaan keagamaan. Di sini kita lihat di mapping map, faktor kesamaan keagamaan ada 4. Ada 4, yaitu yang pertama meyakini sesuatu, yang kedua memiliki landasan, yang ketiga ada yang disembah, dan yang keempat ada yang ditinggikan. Kita akan jelaskan satu persatu. Kita dari yang pertama yaitu faktor kesamaan keagamaan. Yang pertama, meyakini sesuatu. Meyakini sesuatu adalah memiliki pandangan atau sikap yang kuat terhadap sesuatu yang dianggap benar atau nyata tanpa memerlukan bukti atau alasan. Faktor ini merupakan persamaan keagamaan karena pada dasarnya semua agama
pada umumnya ya, semua agama mempercayai ada suatu kuasa supranatural yang menguasai alam semesta dan hidup manusia. Agama-agama juga mempercayai adanya sistem nilai di balik perbuatan moral dan adanya kekekalan dalam diri manusia. Yang kedua, faktor kesamaan keagamaan yaitu memiliki landasan masing-masing. Memiliki landasan adalah memiliki dasar atau acuan yang menjadi sumber atau pedoman dalam beragama. Faktor ini merupakan persamaan keagamaan karena semua agama pada umumnya memiliki landasan yang berupa kitab suci. Contohnya kita ya sebagai umat muslim, kita memiliki landasan yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Setiap agama itu memiliki landasan masing-masing seperti kitab suci, ajaran doktrin, tradisi, atau hukum yang mengatur dan mengarahkan umatnya dalam beribadah, berperilaku, dan bermasyarakat. Agama-agama juga memiliki landasan yang berupa tokoh, guru, nabi, rasul, atau pendiri yang menjadi panutan atau teladan bagi umatnya. Yang ketiga, ada yang disembah. Faktor yang ketiga adalah ada yang disembah. Jadi gini ya, kesamaan antara semua agama itu pasti ada yang disembah. Bahkan saya pernah mendengar ini ada orang yang mengatakan di pengajian waktu saya mondok, mengatakan bahwa ateis itu akan kita tahu bahwasanya ateis itu tidak memiliki Tuhan, tidak mempercayai Tuhan, tapi jangan salah sangka dulu. Ateis itu memang tidak mempercayai Tuhan, akan tetapi ateis itu memiliki semacam adah yang mereka sembah gitu. Nah, ada yang disembah adalah ada sesuatu atau seseorang yang menjadi objek atau tujuan dari penghormatan. Ini dari tadi apa yang aku maksud dari yang ateis itu. Faktor ini merupakan persamaan keagamaan karena semua agama pada umumnya memiliki suatu atau seseorang yang disembah sebagai Tuhan. Allah, Dewa, Sang Pencipta, Sang Maha Kuasa, Sang Maha Esa, atau sebutan lainnya. Agama-agama juga memiliki cara-cara tertentu untuk menyembah sesuatu atau seseorang tersebut melalui contohnya melalui doa, melalui zikir, melalui mantra, melalui ritual, melalui upacara, melalui korban persembahan, atau bentuk-bentuk yang lainnya. Nah, yang terakhir ada bagian yang keempat, ada yang ditinggikan. Ada yang ditinggikan adalah sesuatu atau seseorang yang menjadi lebih utama. Contohnya kita dalam Islam, kita yang ditinggikan kan Allah gitu. Ada yang ditinggikan dalam Kristen ada Yesus Kristus gitu. Ada yang ditinggikan adalah ada sesuatu atau seseorang yang menjadi lebih utama, lebih mulia, lebih suci, lebih berharga atau lebih istimewa daripada sesuatu atau seseorang lainnya dalam beragama. Faktor ini merupakan persamaan keagamaan karena semua agama pada umumnya memiliki sesuatu atau seseorang yang ditinggikan sebagai simbol, lambang, tanda atribut atau ciri khas, identitas atau kebanggaan dari agama tersebut. Agama-agama juga memiliki cara-cara tertentu untuk menghormati, untuk menghargai, untuk menjaga, untuk melindungi atau mempertahankan sesuatu atau seseorang tersebut dari gangguan, pencemaran, penistaan, penghinaan, dan ancaman dari luar. Seperti ya, contoh ada orang yang menghina agama kita. Mana mungkin kita sebagai orang Islam, mana mungkin kita tinggal diam, kita lihat-lihat agama kita dihina. Kan Nabi pernah bersabda, apabila ada seseorang yang menghina agamamu, lantas kamu diam saja, maka gantilah bajumu dengan kain kafan gitu. Mungkin sekian dari presentasi saya, sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan.
Saya akhiri dengan pantun, apabila ada jarum yang patah, jangan simpan di dalam laci. Apabila ada kata yang salah, jangan simpan di dalam hati. Saya akhiri dengan ucapan suci, minallahil musta'an walahi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.